Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, setelah 3 sekawan mendengar cerita dari almarhumah Ijah dari Mang Ucup, bagaimana kelanjutan cerita dari sekawan ini ketika mereka akan melakukan penggalian kubur almarhumah Ijah? Bisa nggak diceritain buat teman-teman Balat Pakuan? Silahkan, Kang. Oke, di video sebelumnya 3 sekawan mendengarkan cerita langsung dari Mang Ucup tentang almarhum dari Ijah, yang ternyata Ijah ini adalah sosok perempuan yang meninggal ketika sedang hamil muda. Bahkan sampai bergentayangan dianggap sebagai kuntilanak. Ijah meninggal saat hamil muda, malam Jumat Kliwon juga, bergentayangan sampai akhirnya diselesaikan juga oleh Pak Kiai Soleh. Setelah Mang Ucup berpamitan, 3 sekawan kan langsung bangunin anak-anak santri. Nah, kobong itu kan 2 lantai, lantai bawah sama lantai atas. Nah, posisi anak-anak santri itu lantai atas dan sama lantai bawah semua diisi sama anak-anak santri. Nah, untuk turun ke lantai bawah itu mesti melewati lorong yang di pinggirnya itu ada kamar mandi khusus santri, kayak kulah gitulah, tempat penampungan air. Dan memang di tempat penampungan air itu atau di kulahnya para santri itu memang sering terjadi hal-hal yang agak di luar nalar juga. Erwin, Tata, dan Rio turun ke bawah. Maksudnya untuk membangunkan anak-anak santri yang tidur di bawah. Mereka ketika melewati lorong itu, tepat di samping kirinya tempat pemandian para santri, memang suasananya benar-benar gelap karena kebetulan lampu kamar mandinya itu padam, belum diganti. Begitu mereka berjalan melintasi lorong itu, mereka mendengar suara orang yang lagi mandi. Yuk, kayak orang lagi mandi tuh. Ya mungkin anak-anak santri. Masa iya sih anak-anak santri kan belum pada bangun, belum kita bangunin. Ya nggak tahu lah, Win. Coba deh lo cek aja tak ke dalam. Siapa sih yang mandi jam segini? Gitu kan, kata si Erwin ini. Ya udah dah, gue yang ke dalam dah. Kebetulan gue juga mau buang air kecil nih. Ayo si Tata masuk tuh. Tata masuk. Di dalam itu ada tiga ruangan kamar mandi. Tata masuk ke ruangan pertama dan memang ada satu ruangan yang pintunya tertutup. Bawahnya itu bolong, kosong gitu kan. Jadi dindingnya itu setengah. Jadi kalau misalnya ngelirik lihat ke bawah kelihatan tuh kalau ada yang mandi gitu kan. Cuman memang kondisi lagi gelap, gak terlalu terlihat kalau memang tidak sengaja ngintip dari lubang bawah. Nah, si Tata karena memang buru-buru pengen buang air kecil juga, dia langsung aja buang air kecil tuh. Begitu dia jongkok, karena memang diajarkan sama Pak Kiai Soleh untuk buang air kecil, laki-laki pun itu tidak boleh sambil berdiri. Karena itulah salah satu dosa lalai dalam buang air kecil, kencing gitu kan. Itu salah satu dosa yang kebanyakan orang-orang mendapatkan siksa kubur. Lalai karena kencingnya. Ya jarang kan laki-laki kencing sambil jongkok. Karena apa? Kalau kencing sambil berdiri itu kadang terciprat ke celana. Dipakai sholat kan gak sah. Nah, pas si Tata jongkok, itu kan memang di kamar sebelah kedengeran tuh. Ada orang lagi bur-bur gitu kan, lagi mandi gitu. Tapi pas si Tata jongkok melirik ke samping, itu gak kelihatan ada kaki. Gak kelihatan ada kaki, tapi jelas sekali biur-biur itu kedengeran. Si Tata kencing pun sampai car-kacir lah. Karena takut juga kan. Akhirnya dia buru-buru tuh, buru-buru siram, langsung keluar dah lari ke si Erwin sama si Rio. Apa sih Talo lari-lari kayak gitu? Waduh, parah Win. Parah apa? Kagak ada orangnya. Lah itu kan ada yang mandi. Kagak ada orangnya. Gua jongkok gak lihat apa-apa. Gak lihat kaki. Astagfirullahaladzim. Apaan ya? Ya gak tahu lah. Lo cek aja sendiri. Oh gak amat. Udah lah. Paling juga si Sueb gitu kan. Kata si Erwin ini. Iya ya mungkin si Sueb. Ya udahlah, gak usah diributin. Toh dia gak ganggu kita ini. Ya udahlah, ayo jalan lagi dah tuh. Bangun-bangunin anak santri. Nah, singkat cerita, setelah selesai melaksanakan sholat berjamaah subuh, Erwin, Tata, dan Rio mulai bantu santri untuk beres-beres di kobong gitu kan. Beres-beres di kobong. Nah, lalu datang Pak Kiai Soleh. Sekitar jam 6 pagi datang Pak Kiai Soleh. Datang Pak Kiai Soleh manggil si Erwin, Tata, dan Rio. Win, Tak, yuk gitu kan. Sambil teriak Pak Kiai Soleh dari bawah. Nah, langsung nongol kan 3 anak tuh. Ya Pak Kiai, gimana? Turun dulu ke bawah. Ada perlu Pak Kiai gitu kan. Turun ke bawah. Ada apa Pak Kiai? Nanti kalian jangan lupa ya, habis sholat Jumat sama si Ucup pindahin makamnya si Ijah. Siap Pak Kiai. Nah, ini air nanti kalian bawa.
buat nanti disiram di makam Ijah yang baru. Nah, sekarang kalian, semalam tuh Pak Kiai dengar di belakang rumah itu ada suara gedebukan. Kayaknya durian Pak Kiai udah pada jatuh tuh. Kalian tolong ambilin ya. Siap Pak Kiai. Akhirnya situ air di aqua yang dimaksudkan sama Pak Kiai Soleh buat nyiram kuburan Ijah yang baru sama si Tata disimpan dulu di dalam kamar, di kobong. Nah, setelah itu mereka bertiga langsung berangkat ke belakang rumahnya Pak Kiai Soleh. Di belakang rumah Pak Kiai Soleh itu ada tanah lapang yang disinyalir dulunya yang ada pohon sawo yang katanya dulu bekas berdiamnya si Sueb, salah satu jin santrinya Pak Kiai Soleh. Nah, setelah tanah datar itu, tanah lapang itu, seberangnya ada kolam. Nah, di ujung kolam itulah ada pohon durian. Pohonnya gede banget. Gede banget. Itu kalau dipeluk sama 3 orang dewasa nggak kepeluk. Saking gedenya pohon durian itu. Dan konon katanya, pohon durian itu sudah berdiri sebelum ada pondok pesantren di situ. Katanya durian liar dulunya gitu kan. Karena memang sebelum dibikin pesantren, rumah di situ cuma rumah Pak Kiai Soleh doang. Tanah semua tanah milik Pak Kiai Soleh di situ. Karena memang keluarga Pak Kiai Soleh sama istrinya Ibu Nyai itu adalah keluarga yang pertama kali membuka lahan di sana, lahan pemukiman di sana. Nah, 3 sekawan ya karena nggak terlalu paham sejarah di lingkungan itu, ya santai aja. Padahal orang lain nggak ada yang berani tuh ngedeketin pohon durian itu. Karena tahu angker pohon itu. Pernah banyak kejadian-kejadian aneh lah di seputaran pohon durian itu. 3 sekawan berjalan santai menuju ke pohon durian itu. Yang mana pohonnya, Win? Kata si Tata. Itu tuh kayaknya tuh yang di ujung kolam. Waduh, tuh pohon durian, pohon beringin, gede amat. Ya durian lo cek aja tuh di sana tuh. Orang buah durian semua kan. Iya sih, tapi kok gede-gede banget ya. Ya iyalah nih kayaknya durian purba kali. Pohonnya gede kayak gini. Udahlah gak usah banyak omong, pungut aja tuh durian. Kata Pak Kiai kan, lumayan nanti. Kita juga bisa dapat jatah, durian gratis. Nah, jalan tuh ke pohon durian. Jalan ke pohon durian. Nah memang pas mereka tepat berdiri di bawah pohon durian itu, memang suasananya itu redup lah. Lembab. Walaupun siang, udah siang gitu kan, jam segitu udah siang. Itu suasananya benar-benar lembab. Karena memang di lingkungan itu kan masih banyak pohon-pohonan. Setengah hutan lah, belum ada rumah sebelah situ. Masih kebun. Suasananya lembab. Bikin merinding juga. Win, bulu kuduk gua pada berdiri nih, kata si Tata. Sama gua juga. Yuk, gimana? Sama. Ini pohon kayaknya angker dah. Hush, jangan ngomong kayak gitu. Kita kan orang baru di sini. Gimana kok kejadian? Ya gimana? Ya udahlah cari aja tuh duriannya. Kayak mereka cari-cari kan. Cari-cari. Ternyata memang ada di situ. Ada 3 buah durian tergeletak di bawah tanah. Cuman yang satu lagi tepat di tengah kolam. Kelihatan mengambang. Win, satu lagi tuh di kolam. Waduh, dalam gak nih kolamnya? Ya nggak tahu juga lah. Lo aja yang turun tuh. Kata si Erwin, nyuruh si Rio kan. Masa gue yang turun, Win? Ya lo aja yang turun. Kalau dalam kan lo bisa berenang. Nah kita berdua kagak bisa renang. Kelelep nanti. Ya udah dah, gue aja yang ngalah dah, gue yang turun, kata si Rio. Rio buka celana, pakai celana dalam doang. Kaos dibuka, dia turun ke kolam. Memang kolamnya dalam. Sekitar seleher. Dalam banget kolamnya. Si Rio turun, berusaha ngambil tuh durian. Cuman anehnya tuh durian, ketika mau ditangkap sama si Rio, itu seperti menjauh, terdorong. Sama riak air hasil cipratan dari si Rio. Padahal logikanya itu nggak mungkin lah sampai terdorong seperti itu. Ini seperti yang sengaja ada yang dorong, ada yang narik ke buah durian. Semakin ke tengah, semakin ke tengah. Semakin ke tengah, semakin ke tengah. Begitu si Rio agak loncat, nangkap tuh durian, tiba-tiba kakinya seperti ada yang memegang. Astagfirullahaladzim, kata si Rio sambil teriak dia. Karena kakinya jelas sekali dia merasakan kakinya tuh seperti ada yang memegang dari dasar kolam. Hampir mau menarik Rio. Tapi Rio menjejakkan kakinya. Dia langsung cepat-cepat berenang lagi ke pinggir kolam. Apa sih yo, teriak-teriak? Waduh, parah dah. Parah apa? Udah jangan banyak omong, ntar gua cerita di pondok lah. Langsung si Rio naik tuh. Udah bawa nih durian. Si Rio langsung pakai celana, pakai baju. Ayo lari sekarang, lari. Apa sih yo nyuruh kita lari? Waduh, parah dah. Parah kenapa? Waktu gua renang tadi ngambil tuh durian. Lo kan lihat sendiri tuh durian malah ngejauh. Ya iya kan wajar ngejauh. Orang kedorong sama cipratan air lo.
Bukan masalah itu ngejauhnya tuh beda. Kayak ada yang narik. Nah terus kaki gua. Kenapa? Waktu gua teriak itu gara-gara kaki gua ada yang megang, mau narik gua ke bawah. Makanya gua teriak supaya gua jejakin tuh. Langsung gua renang kan, cepet-cepet ke darat. Waduh, yo masih untung lo selamat. Tapi lo kelelep juga nggak apa-apa kan, yo? Gak apa-apa gimana? Ya kan lo bisa renang. Kalau kita yang kelelep, mati kita. Udah dah, gak usah banyak ngomong dah. Kita anterin nih durian ke Pak Kiai. Ayo udah anterin tuh durian. Anterin ke Pak Kiai, dikasih satu dah tuh, Erwin, Tata, sama Rio. Yang dikasih itu yang durian yang dari kolam. Karena memang basah, Pak Kiai mungkin males makannya gitu kan. Akhirnya tuh durian dibawa ke kamar. Dimakan lah tuh sama 3 orang. Nah, singkat cerita, setelah selesai sholat berjamaah Jumat, si Mang Ucup dengan gagahnya, dia bawa pacul, bawa garpu, buat menggali makamnya si Ijah. Langsung nyamper ke si Erwin, Tata, dan Rio. Jang gitu kan, dari bawah tuh. Siapa, Win? Suaranya suara Mang Ucup. Mau pas dilihat, ya tuh Mang Ucup udah siap-siap. Ya udah tuh, yuk kita salin aja dah, ganti baju tuh, pakai kolor kaos gitu kan. Sekarang, Mang, ya sekarang nih hari udah mulai gelap nih, kayaknya mau hujan, kata Mang Ucup ini. Memang udah suasana mendung tuh cuacanya. Akhirnya turun, jauh nggak, Mang, makamnya? Gak jauh-jauh amat tuh, cuman kehalang 3 kolam dari sini. Dari mana? Itu dari seberang jalan, dari pos ronda. Oh gitu, ya tuh Mang, ayo. Nah, jalan dah tuh. Mang, ini tuh pos ronda yang semalam Mang Ucup ceritain. Iya nih pos ronda ini. Dari dulu pos ronda di sini nggak pindah-pindah. Nah dulu mah di situ ada helikopter. Waktu Mamang lagi buang air besar BAB di situ, Mamang timpuk pakai kotoran tuh Mamang di situ. Oh gitu, Mang. Iya. Tuh kata si Ucup tuh kan. Sambil nunjuk-nunjuk. Apa, Mang, tuh. Nah itu tuh si Ucup tuh. Yang mana, Mang? Itu tuh yang lagi di sudut kolam tuh, yang lagi jongkok. Oh itu tuh si Mang Ucok yang Mang Ucup ceritain semalam. Iya itu. Tuh dia saksinya tuh. Dia juga ketemu sama almarhum si Ijah. Aduh, Mang, gitu kan. Kata si Tata ini. Jangan ngomongin lagi si Ijah tuh. Kita kan mau ngegali makamnya. Ntar gimana kok kita digangguin? Beres, tenang, ada Mang Ucup. Si Ucup ini sombong, si Ucup tuh. Jalan dah tuh mereka berempat kan. Jalan di pinggiran kolam, nyamperin ke si Ucok. Cok, ngapain lu, Cok? Kata si Ucup ini. Ini biasa lagi ngurek, tahu ngurek kan? Mancing belut gitu kan. Dia sambil jongkok nih, mandangin liang, lubang gitu kan. Lubang di pinggir kolam. Dapat, Cok? Dapat. Mau pada kemana sih? Ini kok berempat udah kayak anak pramuka bawa pacul segala, mau ngapain? Mau mindahin makam si Ijah? Hah? Makam si Ijah? Iya. Ikut nggak, Cok? Ogah gua. Trauma gua sama si Ijah, lo aja dah sana dah. Ampun dah gua gitu kan. Kata si Ucok gitu kan. Lo sana aja dah. Ngapain gua ikut-ikutan ngurus si Ijah? Dulu aja gua sampai pontang-panting lari gara-gara si Ijah. Ya kan udah mati ini, mau udah jadi kerongkong, masa iya dia mau ngejar-ngejar gitu kan. Kata si Ucup ini. Aduh, Cup, lo ngomong jangan sembarangan, Cup. Hati-hati lo. Mindahin kuburan itu wingit lo. Lo tahu sendiri kan Ijah mati dulu kenapa? Lah, ini masih siang hari, masa iya Ijah mau keliaran siang hari? Gak mungkin lah. Orang udah beres kan sama Pak Kiai Soleh. Ya juga sih, ya udahlah. Selamat aja lo di jalan gitu. Kata si Ucok ini. Dia lanjutin tuh mancing belut. Nah, yang 3 orang, 4 orang sama si Ucup jalan lagi tuh. Yang mana sih, Mang, makamnya? Gitu kan. Kata si Erwin ini. Tuh, kelihatan gak tuh ada kebun bambu? Oh, yang itu dekat kebun bambu? Iya, di situ tuh. Itu kan di tebing sungai tuh. Nah, makamnya si Ijah tepat di samping tuh rumpun bambu. Oh, gitu, Mang. Kok bikin makamnya di pinggir amat sih? Nanti kalau longsor gimana? Ya udah longsor kan, makanya Pak Kiai nyuruh Mang Ucup buat pindahin tuh makam. Tuh makamnya longsor. Oh gitu, Mang. Ya udah tuh, ayo cepetan. Oh iya, pada cepet jalan tuh. Soalnya kan memang udah pada mendung, takutnya keburu hujan gitu. Begitu sampai di seberang sungai, ini kan kolam sungai. Nah di tebing sungai inilah di seberangnya itu makamnya Ijah, di samping rumpun bambu, tepat di seberang sungai, tepat di pinggir sungai banget. Nah begitu 3 sekawan dan si Mang Ucup sampai di sisi seberang sungai. Mang, yang mana makamnya? Tuh, lihat nggak tuh? Apa, Mang? Sambil nunjuk si Ucup. Itu tuh di samping pohon bambu tuh. Tuh ada kain putih tuh. Astagfirullahaladzim, Mang. Kegerus sungai, Mang. Ya iya, makanya pakai nyuruh dipindahin juga. Astagfirullahaladzim, Mang. Jadi si kain kapan bekas membungkus jenazahnya si Ijah
itu masih terlihat walaupun warnanya udah kusam banget. Karena memang terlalu lama dipendam di dalam tanah. Itu kelihatan loh, kelihatan. Karena tanahnya udah longsor. Itu si kain kapalnya kelihatan. Si Tata, Erwin sama Rio udah pada merinding tuh. Pada merinding. Waduh, ekstrim banget dah ini mah. Masa sih Mang kita mau mindahin yang gituan? Ya gimana lagi, kan tugas dari Pak Kiai. Udah jangan banyak pikiran dah. Mamang yang tanggung jawab kalau ada apa-apa, kata si Ucup ini. Nah terus kita nyebrangnya kemana Mang? Tuh di sana tuh ada cukang tuh, jembatan kecil cukang tuh, yang terbuat dari pohon bambu dijejerin gitu. Hari nyebrang sungai itu. Nyebrang sungai langsung menuju tepat ke lokasi bekas kuburannya Ijah. Nah, kalian mau bantu gali nggak? Aduh, Mang, kita ini sarjana, Mang, S1. Masa gali kubur? Tugas dari Pak Kiai. Ntar Mamang laporin loh. Ya elah, Mang, jangan main lapor gitu aja dong. Ya iya, makanya kan bantuin. Masa mau bantuin mandorin doang gitu kan? Ya udah sini dah. Aku yang macul gitu kan. Kata si Rio ini, si Rio yang macul. Si Rio macul. Nah, si Tata yang pegang garpu tuh. Si Erwin pegang skop. Nah, setelah agak lama mereka gali, ya maklum lah, baru pertama kali pegang pacul kan. Hampir 1 jam lebih tuh. Erwin, Tata sama Rio, 3 sekawan ini macul makamnya Ijah. Ya maklum lah, baru pertama kali pegang pacul. Begitu mereka macul semakin dalam, Mang, kayaknya kita nyentuh yang keras-keras nih Mang. Ya mungkin itu padungnya gitu kan. Yang bambu atau kayu tuh yang dijejerin pas di atas liang lahat. Kayak gitu. Udah sekarang Mamang yang turun dah. Ayo si Mang Ucup turun tuh. Erwin, Tata sama Rio naik lagi ke atas. Begitu si Mang Ucup turun, dia langsung gali tuh. Gali lagi. Nah disinilah ada keanehan. Waktu semakin mendekat ke liang lahatnya si almarhum Ijah, jenazahnya Ijah, itu pohon bambu tiba-tiba bergoyang. Seperti tertebak angin. Memang angin besar sekali di situ. Tapi anehnya cuman di lingkungan pohon bambu itu. Di dekat makamnya Ijah doang. Yang lainnya nggak ada yang goyang-goyang. Win, kata si Tata ini sambil bisik-bisik. Apa sih Tak? Lo lihat nih, kok anginnya kenceng amat. Ini pohon bambu sampai pada goyang. Lo coba lihat dah sekeliling. Si Erwin sama si Rio lihat sekeliling kan. Kenapa? Yang lain kan gak ada yang goyang, kata si Tata ini. Udah Tak, jangan banyak ngomong dah. Sambil bisik-bisik gitu kan. Si Mang Ucup gali aja terus tuh. Sampai benar-benar kelihatan. Akhirnya si kayu-kayu yang busuk itu, yang udah pada busuk, diangkatin sama si Mang Ucup. Begitu diangkatin sama si Mang Ucup tuh kayu-kayu busuk yang bekas penutup jenazahnya Ijah itu. Jeng, kagetlah si Erwin, Tata sama Rio. Melihat apa? Melihat tengkorak. Tengkorak kerangka dari almarhum Ijah. Masih terbungkus rapi oleh kain kafan. Cuman posisinya menggunung. Nah, inilah keanehannya gitu kan, wallahu a'lam bishawab. Tapi banyak pernyataan-pernyataan ilmiah yang bisa menerangkan hal itu. Jadi di mana jenazah dikuburkan, begitu semua daging sudah membusuk, tinggal tersisa tulang belulang. Itu kadang suka berkumpul di tengah. Semua tulangnya tuh seperti yang tertarik, menggunung di tengah-tengah. Dan itu pun terjadi kepada jenazahnya Ijah. Yang paling atas itu tulang kepalanya Ijah, tengkoraknya Ijah. Tulang kaki, tulang tangan masih komplit semua di situ. Rambut juga masih ada. Astagfirullahaladzim gitu kan. Sontak ketiga orang ini, si 3 sekawan, semuanya beristighfar. Baru pertama kali menyaksikan hal seperti itu. Ini asli jenazah manusia. Yang turun atau bantuin Mamang ini naikin ininya, naikin tengkoraknya. Waduh, Mamang aja dah. Ya elah, nah terus gimana Mamang bawanya? Ya udah turun aja dah, seorang turun aja dah. Akhirnya pada silih tunjuk kan si Erwin, Tata sama si Rio ini. Lo ajawin. Lo kan paling berani di antara kita. Aduh, yang bener aja dah, masa gua turun ngangkat tuh jenazah, ngangkat tuh tengkorak. Ya habis gimana lagi? Ntar gua sama si Rio nih yang nanti nerima tuh tengkorak. Ya udah dah, gua yang turun. Akhirnya turun tuh si Erwin. Begitu Erwin turun, dia udah merasakan suasana lain. Suasananya bener-bener dingin banget. Bener-bener dingin. Sampai tengkuknya Erwin, bulunya pada berdiri semua. Ya mungkin karena memang baru pertama kali kan. Saya pun belum pernah naikin yang namanya tengkorak manusia.
Ini si Erwin dia langsung turun naikin tengkorak manusia sama si Mang Ucup. Akhirnya Erwin pun memberanikan diri kan, ngambil tuh tengkorak bareng si Mang Ucup, langsunglah diterima sama si Tata sama si Rio di atas. Langsung disimpan di samping kuburannya. Erwin langsung buru-buru dia naik lagi ke atas. Erwin naik ke atas, si Mang Ucup naik ke atas. Waduh, inilah mau langsung dipindahin, Mang. Iya, ntar nanti diganti dulu kain kafannya pakai yang baru. Nah, si Mang Ucup buka tas dia, memang dia udah bawa tuh kain kafan, katanya dikasih sama Pak Kiai Soleh. Nah, begitu si tengkorak mau dipindahin ke kain kafan yang baru, dibungkus sama kain kafan yang baru. Nah, disinilah sifat aslinya si Ucup keluar. Dia sambil bersihin tengkoraknya si Ijah. Itu berani banget si Ucup. Terus terang berani banget dah. Itu tengkoraknya Ijah, kepalanya dia angkat sambil dibersihin. Jah, kasihan banget sih kamu, Jah. Masih muda, dah mati, udah dikubur jadi tengkorak lo, jadi kunti. Nah, terus kuburan lo malah kegerus air. Si Erwin, Tata, dan Rio denger tuh omongan si Mang Ucup. Aduh, parah dah. Win, ini orang eling kagak? Maksud lo tak? Lo denger kan barusan dia ngomong apa tuh si Mang Ucup? Iya sih, keterlaluan amat tuh. Mang, dia sambil nepuk-nepuk pundak si Mang Ucup kan. Mang, lu ngomong jangan kemana-mana dong, Mang. Ini bukan masalah enteng loh. Tenang, Mang Ucup gitu kan. Dulu aja Mang Ucup timpuk kotoran, apalagi ini tinggal alah, apa sih? Sambil dibersihin kan. Maaf ya aja ya, kamu rumahnya mau Mang Ucup pindahin. Nanti kamu gak bakal kesepian dah, gak bakal kedinginan, situ mah banyak temennya gitu kan. Karena memang di komplek pemakaman itu si Ijah itu berjauhan dari makam yang lain, paling jauh dah lokasinya. Ya sambil ngomong ngaler ngidul tuh ngecaprak kemana-mana si Ucup sambil bersihin kepalanya si Ijah. Astagfirullahaladzim, Mang Ucup. Wah, Win, udah gak beres nih, Win. Gak bener nih, Win. Soalnya apa? Mereka bertiga sambil dengerin si Mang Ucup yang lagi ngomong nyeleneh itu, dia ngerasain seperti ada yang memperhatikan. Erwin, Tata, dan Rio merasa seperti yang diperhatikan. Ada sosok yang memperhatikan mereka. Waduh, Win, udah gak bener nih, Win. Ini si Mang Ucup udah, alah, gimana dong nih? Udah dah, tinggalin aja dah. Udah sana suruh urus aja tuh si Mang Ucup. Gua udah ngerasain yang gak enak nih. Gua juga perasaan ada yang merhatiin terus dari tadi nih, kata si Rio. Nah, terus gimana dong? Udah dah, kita tinggal aja si Mang Ucup. Mang, udah dong, Mang, jangan ngomong kemana-mana. Kalau Mang Ucup masih ngomong ngecaprak terus kayak gitu, kita tinggalin dah. Ya udah sono kau mau ninggalin mah. Akhirnya si Erwin, Tata, dan Rio langsung pulang dah tuh, ninggalin si Mang Ucup. Dan memang pas Erwin, Tata, dan Rio berbalik pulang, itu kan memang suasana udah gelap tuh, mau turun hujan. Mereka benar-benar merasakan ada sosok yang gak kelihatan. Itu terus memperhatikan mereka selama mereka lagi berjalan pulang ke arah pesantren. Sampai ketika mereka berjalan di samping kolam ikan, mereka pun masih merasakan seperti ada sosok yang mengikuti. Apalagi si Tata yang berjalan di paling belakang. Dia merasakan seperti ada hembusan angin. Tapi bukan angin, lebih seperti hembusan napas. Karena terasa hangat di samping telinganya Tata. Ada si Tata nepuk si Rio kan. Yo, agak cepetan dong jalannya. Ada apa sih, Tak? Udah agak cepetan dah jalannya dah, biar sampai ke pondok. Ya udah tuh, Win, agak cepet dong jalannya. Cepet gimana, nyebur kolam berabe. Udahlah, lari aja, lari. Akhirnya mereka pada lari tuh. Lari sampai ke pesantren. Sampai di pesantren, Pak Kiai Soleh udah nungguin. Loh, kok kalian udah pulang? Si Ucup mana? Itu Pak Kiai masih di belakang. Udah dipindahin makamnya. Mereka pun kan pada bingung. Mau jujur, takut dimarahin karena ninggalin si Ucup duluan. Nggak jujur, gimana gitu. Akhirnya dengan terpaksa mereka berbohong. Udah Pak Kiai, tapi si Mang Ucup katanya mau ke temennya dulu katanya tuh. Oh gitu, ya udah tuh, kalau udah beres mah kalian pada mandi aja dah tuh, pada kotor kayak gitu. Ya udah Pak Kiai pamit dulu, pamit dah tuh pada mandi. Win, gak apa-apa nih kita bohong sama Pak Kiai. Gak apa-apalah, yang namanya Kiai kan pemaaf. Masalah segede gitu mah pasti langsung dimaafin, gak bakal dimarahin kita. Ya juga sih, yang mudah-benar aja kita gak kena marah nih. Nah sambil jalan mereka ngomong aja ngalir ngidul. Bener-bener ya si Mang Ucup tuh, ya maklumin aja dah, Mang Ucup kan agak kurang on. Ya juga sih, tapi kan masa gitu-gitu amat. Lo tadi lihat sendiri kan, itu tulang selangka dia usap-usap, ngomong macem-macem. Gimana kalau setannya Ijah ada di situ? Ya udah gimana lagi, resiko si Ucup dah gitu kan. Nah akhirnya mereka sampai ke Kobong, baru juga buka baju mau mandi.
Brog dah, hujan gede. Dibarengi sama sambaran kilat. Udah kayak lagi perang dunia dah tuh kilat. Saking gedenya hujan, saking kencengnya suara kilat. Wah, ini pertanda gak baik nih, kata si Tata ini. Gak baik gimana, Tak? Coba aja lo pikir, kita tadi gali makam, itu tengkorak dimainin sama si Ucup, kita pulang ngebohong ke Pak Kiai, turun hujan, petir udah kayak yang nyamber-nyamber apa aja tuh. Ya mudah-mudahan aja gak terjadi apa-apa dah. Kita pada mandi aja dah, istirahat langsung, makan apa kek gitu. Ya udah dah, pada mandi dah tuh. Nah, tepat jam 5 sore, datang tuh si Ucup ke pondok, bawa pacul sama garpu, bawa sekop. Nah kebetulan ada tuh si Ucok, habis nganterin belut ke Pak Kiai. Cup, baru balik? Iya nih, gua habis mindahin makamnya si Ijah. Pindahin ke mana, Cup? Ada aja dah. Beres mindahinnya? Ya beres, kata si. Agak meragukan tuh, dia bilang beres agak meragukan. Nadanya agak meragukan. Laga-laganya lo ngebohong ke gua ya, kata si Ucok ini. Kagak lah, Cok, masa gua berani ngebohong urusan kayak gini? Udah beres lah, pokoknya beres. Lalu kuburin di mana? Kan udah gua sediain lobangnya, disuruh sama Pak Kiai. Ya udah syukur dah. Mudah-mudahan mah tenang si Ijah di sono. Jangan sampai nanti makamnya kegusur lagi sama air. Ya enggak lah, itu kan di darat bukan di pinggir sungai gitu kan, kata si Ucup ini. Jadi si Ucup mah bilangnya udah beres tuh mindahin makam si Ijah. Nah begitu dia nyimpen ke gudang kan, pacul sama peralatan lainnya dia simpen ke gudang, dia mandi tuh di tempat mandinya santri, berpapasan sama si Tata yang habis buang air kecil di bawah. Mang, gimana? Udah beres? Beres, Jang. Beres lah pokoknya. Mudah-mudahan aja gak ada apa-apa ya, Mang. Ya gak bakal ada apa-apalah. Mang Ucup loh yang mindahin. Kalau bukan Mang Ucup mah wah, repot dah pasti. Ya udah percaya dah, gimana Mang Ucup aja dah. Nah, si Tata balik ke atas. Nah, setelah itu si Ucup mandi. Setelah dia ganti baju, dia ikut naik nyamperin ke 3 sekawan. Ke si Erwin, Tata sama Rio. Mang, mau ngopi? Iya nih, Mamang kan capek, dingin lagi, hujan masih gede gini. Minta kopi dah, ada nggak? Ada, Mang, bikinin kopi tuh sama si Erwin. Nah lagi asik duduk ngopi gitu kan, si Mang Ucup ini bilang, aduh, kalian lihat nggak tadi tuh tulang belulangnya si Ijah? Ya iya lihat semua, Mang Ucup usap segala tuh. Ya itu kalau disop enak ya kayaknya. Astagfirullahaladzim, Mang, yang bener-bener aja dah Mang ngomong, masa mau ngesop tulang orang? Ya barangkali aja kan enak tuh. Di TV-TV juga kan suka ada tuh sop-sop tulang. Ya tulang juga tulang sapi, Mang, bukan tulang orang. Ya bercanda dah bercanda, tapi kayaknya enak ya. Nikmat kayaknya ya, kata si Mang Ucup ini. Astagfirullahaladzim, bahaya nih orang. Udah dah, nama juga orang tua, kurang seon lagi ya, wajar aja ngomong kemana-mana. Mang, tapi beneran udah dikuburin semua? Ya udahlah, beres. Mamang sampai belain hujan-hujanan, Mamang kuburin tuh tulang. Ya syukur dah kalau udah dikuburin, biar nanti kan gak jadi kejadian apa-apa, Mang. Takutnya kan nanti peliharaan gimana gitu. Ya gak bakal lah, Jang, beres lah sama Mamang mah. Nah, lanjutin ngopi tuh, ngomong-ngomong ngalir ngidul. Nah, setelah pada selesai ngopi, mau menjelang maghrib itu hujan baru agak reda. Menjelang maghrib hujan baru agak reda. Si Ucup pamitan turun ke bawah mau azan. Ucup azan. Setelah Ucup azan, si Erwin Tata Daru pun ikut ke bawah turun, ikut sholat maghrib berjamaah sampai sholat isya. Setelah selesai sholat isya, anak-anak santri lanjutin pada ngaji. Erwin, Tata, dan Rio balik lagi ke Kobong. Nah, masuk ke Kobong mereka jam 8 malam. Suasana dingin habis hujan. Rasa kantuk pun udah nyerang mata. Mereka bertiga benar-benar lelah. Lelah dohir batin lah. Capek habis gali kubur. Batin pun lelah lihat kelakuan si Ucup yang benar-benar nyeleneh. Akhirnya dengan terkantuk-kantuk, mereka pun pada berbaring di atas kasur. Begitu mereka lagi pada berbaring, berusaha untuk menutup mata, mau tertidur, mereka sayup-sayup mendengar suara rintihan perempuan. Mereka mendengar suara rintihan perempuan tepat dari arah belakang Kobong. Akhirnya yang tadinya benar-benar ngantuk pada bangun tuh. Win, Tak, lo denger kagak? Kata si Rio. Dengar, gua denger. Beneran lo denger? Denger, yo denger. Kayak suara orang ngerintih, orang nangis. Iya, makanya gua juga langsung bangun. Suara siapa ya? Ya nggak tahu. Ayo dah kita cek dah. Takutnya nih ada apa-apa. Mungkin ada santri cewek apa nangis gitu. Akhirnya mereka pada turun tuh. Mereka turun ke bawah.
bawa senter. Padahal anak-anak santri semua tuh lagi pada ngaji di masjid. Akhirnya mereka bertiga untuk memastikan, takutnya ada santri yang lagi nangis gara-gara putus cinta atau apa gitu kan, nyamperin ke belakang. Itu suara tangisan masih terdengar. Walaupun lirih, tapi terdengar jelas. Suasana benar-benar mencekam malam itu. Walaupun di seberang di masjid terdengar suara kumandangan anak-anak lagi ngaji, tapi karena berhubung habis turun hujan, gelap, suasana dingin, ditambah dengar suara rintihan perempuan. Begitu Erwin, Tata, dan Rio berjalan beriringan di samping kobongnya santri, begitu mereka ke arah belakang, senter disorotin sama si Erwin. Kaget bukan main Erwin. Apa? Dia melihat sosok perempuan sedang duduk di atas batu, tepat di samping kobong, lagi menggendong sosok seperti bayi sambil merintih menangis. Erwin, Tata, dan Rio berdiri terpaku melihat penampakan sosok seperti itu. Walaupun bukan pertama kali mereka melihat sosok-sosok penampakan seperti itu, tapi melihat yang ini, suasananya beda. Auranya berbeda, lebih seram daripada dulu mereka bertemu dengan sosok penampakan almarhum Tante Siti. Ini lebih serem. Karena apa? Merintih menangis sambil menggendong anak. Dan duduk membelakangi mereka. Kenapa mereka taunya itu bahwa yang digendong adalah anak, bayi? Karena ada suara tangisan bayi juga. Sosok itu seperti yang lagi menenangkan tangisan anaknya. Tapi nenangin tangisan anak, tapi malah ikutan nangis. Duet maut tuh, suara orang nangis. Si Kunti sama tuh anaknya. Mereka bertiga cuma berdiri, terbengong, melihat sosok seperti itu. Yang pertama kali tersadar itu si Rio. Rio langsung nepuk pundak Erwin dan Tata. Winta! Mereka langsung terkaget. Astagfirullahaladzim. Yuk, apaan tuh yuk? Kagak tahu gua, kagak tahu. Deketin aja yuk, kata si Tata. Yang bener aja lo, Tak. Masa mau deketin yang gituan? Ya mastiin aja itu siapa. Orang bukan. Ya mana mungkin orang, Tak. Masa orang jam segini bawa bayi, gelap-gelap pinggir kobong, ngapain? Ya udah pokoknya gue penasaran dah, pengen mastiin aja. Kita kan bertiga ini, rumah Pak Kiai dekat. Ada apa-apa kita lari ke rumah Pak Kiai. Ya udah tuh, sambil gemeteran, mereka bertiga berjalan mendekati sosok perempuan yang lagi duduk gendong bayi. Tangisannya gak berhenti. Mereka berjalan perlahan-lahan. Walaupun gemeteran, mereka memberanikan diri karena rasa penasaran lebih menguasai mereka daripada rasa takutnya. Mereka berjalan mendekati sosok perempuan itu. Mereka semakin mendekat. Kira-kira 4 langkah lagi dari sosok si perempuan itu, push, perempuan itu menghilang. Yang tersisa cuma suara tangisan yang semakin lama semakin menjauh seperti terbawa oleh angin. Loh, kok ngilang? Nah, gua bilang juga apa? Itu setan, kata si Erwin. Itu setan. Nah terus gimana? Udah kita lapor Pak Kiai. Akhirnya mereka lari ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai kan lagi ngajar ngaji di masjid. Makanya pas mereka lari, ngetok-ngetok rumahnya Pak Kiai, yang jawab salam itu Ibu Nyai. Waalaikumsalam. Bu Nyai buka pintu. Kalian bertiga ada apa? Enggak, Bu Nyai, Pak Kiainya udah pulang. Ya belum, kan Pak Kiai lagi ngajar ngaji tuh di masjid. Ada apaan sih? Enggak deh, enggak jadi. Tadinya sih pengen nanya-nanya aja sama Pak Kiai. Ya udah nanti kalau memang penting, Bu Nyai nanti bilangin sama Pak Kiai. Gak usah dah Bu Nyai, besok aja dah pagi-pagi, takut ganggu gitu. Akhirnya mereka balik lagi ke kobong. Pintu langsung mereka kunci. Takut didatangi lagi sama tuh sosok perempuan. Win, yo, penasaran gua. Itu tadi sosok siapa ya? Apa jangan-jangan si Ijah? Wah, masa iya sih si Ijah? Ya semalam kemarin kan si Mang Ucup cerita tuh, si Ijah kalau gentayangan dia kan bawa bayi. Tadi siang kan kita habis mindahin makamnya Ijah. Apa jangan-jangan gara-gara si Mang Ucup nih, malah kita bertiga yang didatengin? Wah masa iya sih, Tak? Gak mungkin lah. Kan kata si Mang Ucup udah selesai dipindahin. Malah air dari Pak Kiai pun udah disiramin. Masa si Ijah sampai gentayangan? Gak mungkin dah. Nah terus kalau bukan si Ijah siapa? Selama kita di pondok di sini kan kita nggak pernah tuh ketemu yang gituan.
Masa si Sueb nyamar jadi Kunti? Gak mungkin kan? Ya gak mungkin lah. Turun derajat si Sueb nyamar jadi Kunti. Ya iya, makanya gue yakin dah ini pasti si Ijah. Udahlah lo, jangan seudon lah, kata si Rio kan. Kita tidur aja dah, tidur. Daripada kita nanti ngomongin terus si Ijah, terus datang ke kita, berabe kan. Ya juga sih, ya udah dah, tidur aja dah. Udah malam juga kan. Kasih Tata ini, mereka pada tidur tuh. Nah, ketika mereka tertidur, tepat jam 11 malam, semua kegiatan di pesantren sudah berhenti. Santri-santri udah pada istirahat tidur. Yang mengalami teror itu langsung Pak Kiai dan Bu Nyai. Langsung Pak Kiai dan Bu Nyai yang mengalami teror malam itu. Tepat jam 11 malam, ketika Pak Kiai dan Bu Nyai tertidur lelap. Bu Nyai terjaga dari tidurnya, ingin buang air kecil. Dia keluar dari kamar. Begitu Bu Nyai masuk ke kamar mandi di dalam rumah, Bu Nyai mendengar suara rintihan perempuan menangis tepat di belakang kamar mandinya Ibu Nyai. Bu Nyai cuma diam, mendengarkan terus suara tangisan perempuan itu. Bu Nyai paham betul. Karena apa? Suara tangisan Ijah sewaktu dulu setelah meninggal bergentayangan itu masih terngiang-ngiang di telinganya Ibu Nyai. Begitu Bu Nyai selesai menunaikan hajatnya di kamar mandi, dia keluar bawa air 1 gayung. Entah maksudnya buat apa. Bu Nyai bawa air 1 gayung. Dia keluar dari rumah, memberanikan diri berjalan ke belakang rumah. Dan begitu sampai di belakang rumah, tepat posisinya di belakang kamar mandi, Bu Nyai dengan jelas melihat sosok kuntilanak yang disinyalir sebagai kuntilanaknya Ijah, yang dulu beberapa tahun ke belakang berkeliaran meneler semua warga yang di sana, lagi berdiri sambil menangis menggendong bayi. "Hei Ijah!" kata Bu Nyai sambil teriak, sambil bentak Bu Nyai. "Hei Ijah, kamu itu bukan Ijah, kamu itu jin. Ngapain kamu ganggu di sini?" Kata Bu Nyai itu. Bentak-bentak tuh sosok kuntilanak Ijah. Bu Nyai entah membaca apa. Dia membaca sesuatu di atas air yang digayung, langsung disiramkan ke sosok perempuan itu. Dan begitu terkena siraman air dari gayungnya Bu Nyai, sosok itu langsung menghilang. Dan Pak Kiai di dalam rumah itu terdengar terbangun dari kamarnya, keluar. Karena terbangun dari tidurnya, mendengar suara bentakan Ibu Nyai, istrinya. Pak Kiai keluar dari rumah, nyamperin ke belakang. "Ada apa sih, Bu?" "Itu tadi tuh, Ibu lagi di kamar mandi. Ibu dengar suara perempuan nangis, makanya Ibu keluar." Waktu Ibu udah dengar sih suaranya mirip si Ijah yang dulu, Pak. "Hah? Masa iya sih? Serius, Pak? Beneran? Gak salah dah Ibu, pokoknya Ibu masih inget betul tuh. Suara dulu waktu si Ijah neror. Itu suaranya kayak gitu." Makanya Ibu langsung keluar, Ibu bentak-bentak. Ibu siram, malah pergi. Ya udah dah, yang penting mah gak ganggu lagi, udah masuk-masuk. Sambil nyuruh Bu Nyai masuk, Pak Kiai berpikir, kenapa bisa kayak gini lagi? Makam kan udah dipindahin. Lah, mungkin cuma jin aja gitu kan. Kata pikiran Pak Kiai ini, akhirnya Pak Kiai masuk. Dan ternyata bukan cuma Pak Kiai yang malam itu diteror oleh sosok penampakan kuntilanak gendong bayi yang disinyalir sebagai sosoknya Ijah. Itu bukan cuma rumah Pak Kiai, bukan cuma 3 sekawan. Masyarakat di sekitaran pesantren itu pun sama, mengalami hal yang sama. Semalaman mereka terjaga dari tidurnya gara-gara mendengar suara tangisan perempuan. Bukan cuma 1-2 orang, semua tetangga di situ, masyarakat lingkungan pesantren sama-sama mendengar suara tangisan perempuan. Dan begitu subuh, masyarakat berjamaah subuh di masjidnya Pak Kiai Soleh. Selesai berjamaah sholat, mereka berbincang-bincang membincangkan masalah itu. Menceritakan pengalaman masing-masing yang semalaman mendengar suara tangisan perempuan. Rame dah tuh hari itu. Masyarakat semua membicarakan hal yang sama. Kejadian aneh semalam, mendengar suara tangisan perempuan. Lalu si Ucup kemana? Nah itu, si Ucup nggak ada di pesantren. Kata si Ucok, setelah sholat Isya, si Ucup pamitan ke si Ucok karena terburu-buru mau menengok saudaranya yang sakit di desa seberang. Makanya pas malam itu, malam kejadian itu, si Ucup nggak ada di lokasi.
Dan Pak Kiai pun taunya dari si Ucok. Karena sewaktu sholat subuh nggak lihat si Ucup. Akhirnya Ucok laporan ke Pak Kiai bahwa si Ucup udah pamitan, mau nengok dulu saudaranya yang lagi sakit. Maksudnya Pak Kiai mau menanyakan langsung ke si Ucup, bener apa enggak, udah dipindahin apa belum. Karena semalam kata Bu Nyai sampai datang ke rumah. Dan warga di situ pun sama-sama didatangi. Bukan cuman Pak Kiai doang. Semua masyarakat didatangi oleh sosok penampakan si Ijah. Karena si Ucup nggak ada, yang ada kan cuma si Erwin, Tata, dan Rio yang ditugaskan oleh Pak Kiai untuk nemenin si Ucup. Langsung ditanya dah tuh Erwin, Tata, sama Rio sama Pak Kiai. Win, Tata, sama Rio jawab jujur sama Pak Kiai. Sebenarnya kemarin kalian itu benar-benar mindahin makamnya Ijah enggak? Mereka kan kaget mendengar pertanyaan Pak Kiai yang seperti itu. Mereka cuma tertunduk, gak berani ngomong. Ayo ngomong. Ini bukan masalah enteng loh. Kalian dengar sendiri itu. Semalam Ibu Nyai sampai didatengin. Masyarakat didatengin. Coba cerita yang benar, yang jujur aja. Ini si Erwin kan ngomong. Sebenarnya Pak Kiai, kita sih nggak menyaksikan langsung proses penguburan tulang belulangnya almarhum Ibu Ijah itu, Pak Kiai. Lah, emang kenapa? Akhirnya diceritain tuh sama si Erwin. Ulahnya lenehnya si Ucup sama Pak Kiai. Astagfirullahaladzim, si Ucup keterlaluan banget dah. Aduh, gimana dong? Pak Kiai kan gak tahu lokasi tempat penguburan Ijah yang baru. Sebelah mananya. Dan udah bener apa enggaknya dikuburin, Pak Kiai kan gak tahu. Gimana ini? Gitu kan, kata Pak Kiai ini. Ya udah tuh Pak Kiai, kita nunggu si Mang Ucup pulang aja dah. Mungkin gak lama. Ya ngomongnya sih gak lama. Sore ini juga dia pulang. Gitu. Kata Pak Kiai Soleh. Ya udah tuh Pak Kiai, nunggu Mang Ucup aja. Kita nanti tanya Mang Ucupnya. Ya udah dah. Nah kalian bantu anak-anak santri beres-beres tuh. Nyapu kayak apa. Ya Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiai pulang ke rumah. Nah akhirnya si Erwin, Tata, dan Rio karena sama Pak Kiai disuruh bantu-bantu anak santri, mereka pun ikut bersih-bersih kerja bakti. Nah si Mang Ucok tuh nyamperin. Jang, gimana kemarin? Mang Ucok. Wah, parah Mang. Parah kenapa? Ya tuh sendiri mungkin Mang Ucok sih. Mang Ucup itu adatnya kayak gimana? Aduh, tuh orang bener-bener parah dah. Masa tuh tengkorak diusap-usap dibilangin. Wah segala macam dah. Ngomong ngecaprak, makanya kita tinggalin. Loh, kok ditinggalin? Nah terus dipindahinnya bener enggak? Ya itulah Mang Ucok nggak tahu. Kata si Mang Ucok sih udah dipindahin, udah dikuburin. Ini mah pasti gara-gara si Ucup nih. Gara-gara si Ucup. Ya ntar aja dah, kita nunggu Mang Ucupnya pulang aja dah, kita tanya langsung. Iya sih, ya kita nanti tunggu aja dah si Ucup. Akhirnya lanjutin lagi tuh, lanjutin kerja bakti. Nah singkat cerita, tibalah waktu zuhur, anak-anak santri, masyarakat sekitar, termasuk 3 sekawan langsung menunaikan sholat zuhur berjamaah. Diimami langsung sama Pak Kiai Soleh. Nah selesai sholat berjamaah zuhur, Pak Kiai mengumpulkan semua anak-anak santri madrasah di samping di emperan masjid. Jadi emperan masjid itu digunakan sebagai madrasah tempat mengajar anak-anak santri. Lagi asik mengajar anak-anak santri, Erwin, Tata, dan Rio sama si Mang Ucok itu lagi di sana juga di emperan masjid lagi ngopi, menikmati suasana siang sambil menunggu anak-anak santri selesai belajar mengaji. Nah lagi asik pada ngopi, tiba-tiba dari gerbang pesantren berjalan sosok 2 orang laki-laki. Tuh, kayaknya ada tamu tuh Mang Ucok. Mana? Itu tuh 2 orang tuh. Oh, itu mah bukan tamu orang sini. Siapa Mang? Dandanannya kayak kiai tuh, pakai jubah, sorban segala. Nah, kalau mau tahu, itu tuh yang namanya Ustadz Kosim. Ustadz Kosim. Siapa Mang Ustadz Kosim? Ya entar dah Mang ceritain. Itu sama anaknya tuh si Jamil. Kata si Mang Ucok ini. Oh gitu. Pada ngapain ya Mang? Gak tahu. Mungkin ada perlu apa Pak Kiai gitu. Itu mereka berjalan dengan angkuh, 2 sosok itu. Yang kata si Mang Ucok, si Ustadz Kosim sama anaknya si Jamil berjalan dengan angkuh menuju ke arah masjid. Begitu sampai di depan 3 sekawan sambil bertolak pinggang, si Ustadz Kosim itu langsung ngomong, nanya ke 3 sekawan ini. Mana Soleh? Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, nyari siapa? Mana si Soleh? Soleh siapa ya? Itu si Kiai Soleh yang di sini mana?
Kata si Ustadz Qasim itu. Sambil bentak-bentak. Tolak pinggang lagi. Wah, pokoknya bikin orang gemes dah lihatnya, pengen nimpuk. Nyebelin juga. Bahasanya kasar, bentak-bentak. Ada di dalam lagi ngajar anak santri. Suruh keluar, kata si Qasim ini. Akhirnya si Erwin kan berdiri sambil gemes juga. Balik badan nyamperin langsung ke Pak Kiai. Nah ini nyamperin Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf mengganggu. Ada apa, Win? Itu Pak Kiai ada yang nyari di luar. Siapa? Kalau kata si Mang Ucok sih namanya Ustadz Qasim. Oh, Ustadz Qasim. Ya udah tuh, tunggu bentar gitu ya. Akhirnya si Erwin balik lagi kan. Tunggu sebentar Pak Ustadz gitu. Tunggu. Buruan suruh sini. Kiai kok kerjaannya kurang bener, kata si Ustadz Qasim ini. Bentak-bentak, marah-marah. Akhirnya Pak Kiai Soleh keluar dari dalam masjid. Nyamperin ke si Ustadz Qasim. Pak Qasim, monggo Pak ke dalam. Gak usah lah, di sini aja ngomongnya. Soleh, pokoknya saya gak mau tahu, kamu mesti tanggung jawab. Loh, maaf, tanggung jawab apa ya? Saya kan gak paham ada masalah apa sebenarnya. Datang ke sini kok marah-marah, kata Pak Kiai Soleh ini. Pak Kiai Soleh menjawab dengan lemah lembut, dengan tutur bahasa yang baik. Tapi si Ustadz Qasim, wah, sambil bentak-bentak, marah-marah. Gara-gara kamu, saya, anak-anak saya, semalaman diteror sama tuh kuntilanak si Ijah. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Mana mungkin orang yang sudah meninggal neror orang yang masih hidup. Apalagi kan almarhum Ijah itu sudah meninggal beberapa tahun ke belakang. Masih sekarang mereka meneror. Saya yakin betul itu kuntilanaknya si Ijah. Nih saksinya anak saya si Jamil. Dan kata anak saya si Jamil, si Ucup udah mindahin makamnya si Ijah. Kamu mesti tanggung jawab. Karena sebelumnya gak ada tuh teror kuntilanak Ijah. Kalau sampai malam ini tidak selesai, kalau sampai malam ini masih berkeliaran, tunggu aja. Kamu yang bakal saya cari, kata si Ustadz Qasim sambil marah-marah, bertolak pinggang, berkacak pinggang, melotot-melotot, nunjuk-nunjuk Pak Kiai Soleh. Tapi ke Pak Kiai Soleh dengan tawadhu'nya cuman senyum. Insya Allah, bantu doanya aja. Malas amat doain orang kayak kamu. Masa kiai masih minta didoain? Biasanya juga kiai yang doain. Pokoknya gak mau tahu, pasti beres malam ini juga, kata si Qasim. Aduh, kalau ada si Qasim gua timpuk dah tuh orang. Amit Bang baik. Nah akhirnya lagi marah-marah gitu kan, anak-anak santri semua pada bengong tuh. Lihat si Ustadz Qasim marah-marahin kiai mereka. Santri-santri laki udah pada marah, udah pada mau mukul tuh. Ditahan sama 3 sekawan. Tenang. Walaupun bilang tenang-tenang, 3 sekawan pun geram juga kan. Asal Pak Kiai ngasih komando, timpuk dah tuh. Digulung dah tuh, dikeroyok dah tuh. Katanya Ustadz pakai jubah sorban kopiah, datang ke pesantren marah-marah, nunjuk-nunjuk, bentak-bentak. Benar-benar gak ada adab tuh si Qasim. Nah setelah marah-marah, udah marahnya, kata Pak Kiai Soleh. Ini Pak Kiai Soleh enteng banget ngomongnya. Udah marahnya. Udah, pokoknya saya gak mau tahu. Malam ini juga mesti beres. Kalau malam ini belum beres, besok saya datang lagi ke sini bawa orang. Kita tuntut kamu. Emang bisa ya dituntut gitu kan? Kata Pak Kiai Soleh ini sambil bercanda gitu kan ke si Ucok. Wah biarin aja Pak Kiai, biarin aja, kata si Ucok ini. Ya sudah, saya pulang dulu. Nggak titip, nggak salam, nggak apa. Balik kanan ngeloyor aja gitu aja kayak Bagong. Katanya Ustadz gitu kan. Nah itulah salah satunya. Pangkat, gelar itu tidak menjamin akhlak. Tingginya ilmu tidak menjamin akhlak. Tapi semakin tinggi akhlak, berimbang dengan ilmunya. Tapi semakin tinggi ilmu, belum tentu dia berakhlak. Padahal dia itu sama-sama kiai. Nah, akhirnya setelah si Ustadz Qasimnya pulang, nah Pak Kiai Soleh langsung manggil si Ucok. Cok, sini Cok. Ada apa Pak Kiai? Kamu sekarang ke kolam Gi? Ngapain Pak Kiai ke kolam? Pokoknya itu di kolam belakang. Itu kan Pak Kiai di sana melihara gurame tuh. Nah kamu ambil tuh 4 ekor. Buat apaan Pak Kiai? Ambil 4 ekor, kamu anterin tuh ke si Qasim. Nah, buat apa dianterin ke si Qasim Pak Kiai?
Ya kan kasihan, capek tadi udah marah-marah, butuh tenaga kan marah-marah tuh. Anterin dah pokoknya ke rumahnya. Bilangin dari Pak Kiai makasih. Itu Pak Kiai. Orang udah marah-marah, marahin dia, mitah segala. Nyalahin Pak Kiai Soleh. Malah nyuruh si Ucok ngambil ikan di kolam, suruh dianterin ke si Kosim. Sebagai tanda terima kasih, udah marah-marah sama Pak Kiai Soleh. Subhanallah, akhlak dari Pak Kiai Soleh ini. Nah akhirnya si Ucok nunayin tuh apa perintahnya si Pak Kiai Soleh. Dia ke kolam belakang rumahnya Pak Kiai Soleh, ngambilin ikan gurame pakai jala, dapat 4 ekor, langsung dah tuh detik itu juga dia anterin ke rumahnya si Ustadz Kosim. Nah setelah Ucok pulang, nyamperin dah tuh ke rumah Pak Kiai Soleh, laporan gitu kan. Gimana Cok, udah dianterin? Udah Pak Kiai. Gimana katanya? Makasih katanya Pak Kiai. Oh ada ya Pak Kiai orang kayak gitu? Ya itu ada Cok. Dah pokoknya jadi pelajaran aja, kamu jangan kayak gitu, jangan sama-sama kayak gitu. Iya Pak Kiai, makasih. Kalau gitu Pak Kiai, saya pamit dulu. Ya udah sana. Nanti malam kamu datang lagi ke sini. Kita sholat berjamaah lagi di sini. Siap Pak Kiai, gitu kan. Akhirnya si Ucok pulang tuh. Nah setelah si Ucup pulang, datang dah si Ucup. Sore tuh datang si Ucup. Datang si Ucup masuk ke pondok. Pak Kiai Soleh udah berdiri depan rumah sambil tolak pinggang tuh, melotot liatin si Ucup. Ucup gitu kan, kata Pak Kiai Soleh ini. Sambil teriak Pak Kiai Soleh, teriak kayak orang marah tapi raut wajahnya sambil senyum. Ucup gitu kan, sambil teriak. Waduh, itu sih Mang Ucup udah gak enak perasaan tuh. Masalah nih masalah, itu kan pikiran si Ucup. Langsung udah jalan nyamperin. Nah, Erwin, Tata dan Rio merhatiin dari atas kobong kan. Wah, seru nih Win kayaknya. Turun yuk, turun, kita nonton. Nonton apaan? Nonton si Mang Ucup, kita turun dah. Akhirnya turun tuh, Erwin, Tata sama Rio turun, nyamperin langsung tuh. Si Ucup kan lagi jalan sambil nunduk tuh, kayak orang ketakutan. Nyamperin ke Pak Kiai Soleh. Erwin, Tata dan Rio ikut nyamperin. Duduk aja tuh di gazebo depan rumah Pak Kiai Soleh. Si Mang Ucup itu sambil ngelirik ke 3 sekawan, ke Erwin, Tata dan Rio sambil melotot. Loh, kok Mang Ucup malah melotot ke kita sih? Udah dah, diem aja, kita lihat aja nih, kita tonton aja nih, mau diapain si Mang Ucup. Gua udah curiga sama nih orang gitu kan. Si Erwin ini, Cup, ngomong sama Pak Kiai, itu tulang belulangnya almarhum Ijah, kamu udah kuburin belum? Udah Pak Kiai. Yang benar, udah dikuburin belum? Udah Pak Kiai. Yang benar, belum Pak Kiai. Nah terus di mana tuh tulangnya? Ada Pak Kiai di kolam. Astagfirullahaladzim, Ucup, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu semalaman kita di pondok, masyarakat di sini semua didatengin sama sosok penampakannya Ijah. Pak Kiai tahu itu jin, tapi kan ini gara-garanya kamu, gara-gara kamu gitu kan, kata Pak Kiai ini sambil jitak kepala si Ucup gitu kan. Aduh, gimana tuh Pak Kiai? Gimana? Ayo sekarang antar Pak Kiai. Di mana kamu nyimpen tulangnya Ijah? Ya Pak Kiai. Nah, Erwin, Tata, Rio, ikut sama Pak Kiai, bantuin nanti pindahin jenazahnya Ijah, tulang belulangnya. Siapa Pak Kiai? Akhirnya si Erwin, Tata dan Rio ngintip di belakang Pak Kiai Soleh, ngikutin si Mang Ucup. Berjalan. Di mana Cup? Sana Pak Kiai, sambil nunjuk ke arah pohon mangga. Di mana? Katanya di kolam. Itu Pak Kiai, di pohon mangga dekat kolam. Astagfirullahaladzim, Ucup, disimpan di mana? Ayo batu Pak Kiai, pokoknya Pak Kiai ikut aja gitu, kata si Ucup ini. Dia pede aja tuh, diikutin sama Pak Kiai Soleh, sama si Erwin, Tata dan Rio. Begitu sampai di dekat pohon mangganya gede. Mana Cup? Di mana nyimpennya? Dia sambil mesem-mesem malu, sambil popoyong kodan kalau orang Sunda bilang gitu kan, sambil gemeteran. Dia nunjuk-nunjuk ke atas, itu Pak Kiai. Nah begitu Pak Kiai ngangkat kepalanya, Erwin, Tata dan Rio pun kompak ikut ngangkat kepala ke atas. Astagfirullahaladzim, Ucup, itu tulang tengkoraknya Ijah sama tulang paha kakinya, tulang kakinya digantung di pohon mangga. Itu orang gimana otaknya coba? Itu tulang kepalanya Ijah sama tulang kakinya digantungin di pohon mangga. Cup, ngapain itu tulang dia? Astagfirullahaladzim, turunin sekarang juga. Waduh, licin Pak Kiai, licin, ambil sekarang juga. Akhirnya sambil dibantu sama 3 sekawan, itu si Mang Ucup berusaha naik ke pohon mangga. Ya licin kan habis hujan semalaman. Mang Ucup naik,
Ke atas tuh tulang diikat sama tali rapia, digantungin di pohon mangga. Maksudnya apa coba? Si Erwin kan ngomong, Mang Ucup, masa itu tengkorak? Ya Allah, Mang Ucup, pantas aja kita semalam lihat sosok Kunti. Ya pantas aja dah. Ini tulang-tulangnya Mang Ucup gantung di sini. Kurang kerjaan amat sih. Ya kan buat nakutin kalong, Jang. Astagfirullahaladzim, itu tulangnya si Ija buat nakutin kalong. Ya Allah ya Robbi. Akhirnya tuh tulang belulangnya aja diturunin. Sisanya di mana? Masih di kuburannya pakai. Ya Allah Ucup, ambil sekarang. Ternyata sisa tulang yang lain itu masih terbungkus rapi di kuburan bekas yang pertama dekat pohon bambu. Masih untung gak digondol anjing coba. Ya Allah, ditemenin sama si Tata tuh ngambil sisa tulang-tulangnya Ija. Begitu semua tulang-tulang Ija sudah terkumpul, Pak Kiai langsung nyuruh si Ucup untuk mengikuti Pak Kiai Soleh ke tempat lokasi baru untuk menguburkan tulang belulangnya Ija. Akhirnya Erwin, Tata, dan Rio pun ikut sama Pak Kiai Soleh. Nganterin, langsung dah tuh dikuburkan di lubang yang sudah tersedia. Dikuburkan di sana. Dan setelah selesai dikuburkan, Pak Kiai pun langsung mendoakan almarhum Ija. Setelah selesai menguburkan tulang belulangnya Ija dan didoakan sama Pak Kiai Soleh, akhirnya mereka berlima berangkat balik lagi ke pondok. Pak Kiai Soleh, 3 sekawan, dan si Mang Ucup. Sambil di sepanjang jalan, Pak Kiai Soleh ini ngomel-ngomel. Ya wajar lah walaupun kiai, tapi kan tetap manusiawi. Punya emosi juga. Kelakuan si Ucup itu udah benar-benar keterlaluan. Cup, awas kalau sampai nanti kamu ngelakuin hal kayak gitu lagi. Jangan kamu sepelein masalah kayak gitu. Ya Pak Kiai, ya Pak Kiai. Sepanjang jalan cuma ngomong iya aja tuh. Ini orang gak punya omongan lain apa bahasanya dari tadi iya, monggo gitu kan. Kata si Erwin, Tata, dan Rio gitu kan, udah tua juga gitu kan. Nah akhirnya mereka sampai di pesantren. Nah sampai di pesantren itu jam 5 sore. Jam 5 sore persiapan dah tuh buat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah begitu selesai melaksanakan sholat isya, seperti biasa kan Pak Kiai Soleh mengajar lagi anak-anak santri. Nah Erwin, Tata, dan Rio masih ngumpul sama si Mang Ucup sambil terus-terusan marah-marahin, ngomel-ngomelin si Mang Ucup. Datang lagi si Ucup lebih parah. Diledek-ledekin dah pokoknya si Ucup. Abis dah tuh sama 4 orang. Erwin, Tata, Rio sama si Mang Ucup. Lagi asik ngeledekin si Mang Ucup sambil ngopi, ngerokok gitu kan. Datang lagi tuh si Ustadz Kosim sama si Jamil. Datang ke sana lebih marah dari yang pertama kali. Dari mulai pintu gerbang udah teriak-teriak, Soleh gitu kan, sambil teriak-teriak, manggil Kiai Soleh. Akhirnya kan yang lagi pada ngomong berhenti, yang lagi pada ngajar langsung berhenti mendengar suara teriakan yang memanggil-manggil nama kiai mereka. Pak Kiai Soleh yang lagi husu ngajar-ngaji sampai terkaget, langsung bangun dari duduknya. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi ini? Pak Kiai Soleh keluar. Anak-anak santri ngikutin dari belakang. Di depan di halaman pesantren itu si Kosim sama si Jamil lagi berdiri berkacak pinggang, melotot sambil nunjuk-nunjuk ke Pak Kiai Soleh. Soleh, kata saya kemarin mesti udah beres. Kenapa sampai sekarang belum beres? Maksud kamu gimana? Kan udah saya bereskan tadi sore. Dan coba tanya di sini. Di sini nggak ada lagi yang didatengin sama penampakannya Ija. Gak ada lagi yang diteror sama suara tangisan. Bohong! Buktinya anak saya sampai sekarang masih kesurupan. Menantu saya sekarang lagi ngacak-ngacak rumah, nangis-nangis. Saya tanya bahwa itu si Ija yang masuk tubuhnya. Gak salah lagi. Ini gara-gara kamu gak ngurusnya gak bener. Kata si Ustadz Kosim. Menantunya yang merupakan istri dari si Jamil itu lagi kesurupan. Dan ketika ditanya sama si Ustadz Kosim, jin yang masuk ke dalam tubuhnya si istrinya Jamil, bahwa dia mengaku sebagai Ija, bahwa itu adalah kuntilanak Ija. Makanya Kosim marah-marah, datang langsung ke pesantren memarahi Kiai Soleh yang gak becus mengurus pemindahan makamnya almarhum Ija. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa masih ada orang yang terkena teror dari almarhum Ija? Padahal semua yang di lingkungan pesantren udah nggak ada satupun masyarakat yang mendengar atau mengalami teror dari almarhum Ija. Dan siapa sosok Ustadz Kosim ini
yang gak punya akhlak, marah-marah, berani membentak-bentak kepada Pak Kiai Soleh. Untuk kelanjutan ceritanya, kita saksikan di video selanjutnya.